Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Petugas pemadam kebakaran menangkap ular sanca yang masuk ke rumah warga di Desa Mendoyo, Jemberana. Seorang warga Belanda melapor ke Polresta Denpasar karena menerima surat tilang elektronik salah alamat. Mencoba kelezatan sate, pepes hingga bakso ikan marlin di kawasan Denpasar Selatan. Bagi Anda yang menyukai olahraga ekstrim, cobalah berkunjung ke Desa Kutu, Kuta Selatan, Badung. Di tempat ini, Anda bisa mencoba tantangan wisata para layang dari atas tebing Bukit Tibis, setinggi 150 meter di atas Pantai Pandawa. Dengan menggunakan parasut berukuran raksasa, puluhan pilot para layang dan wisatawan setiap harinya mencoba keseruan wisata ini. Sebelum terbang, para pilot melakukan persiapan di landasan rumput sintetis. Sejumlah standar keamanan wajib dipatuhi, diantaranya mengenakan helm, membawa parasut utama dan cadangan, harness, hingga alat untuk mengetahui ketinggian dan kecepatan saat berada di udara. Setelah seluruh persiapan selesai dilakukan, satu persatu pilot para layang dan wisatawan dilepas secara bergiliran. Karena berada di dekat pantai, hembusan angin di kawasan ini sangat konsisten, antara 15 hingga 30 km per jam. Hembusan angin yang cenderung mengangkat naik menyebabkan pilot pemula maupun profesional dipastikan aman saat mengudara. Dengan bantuan angin, tubuh pilot dan wisatawan dibawa melayang melintasi gugusan tebing dan pasir putih Pantai Pandawa. Selama melayang di udara, pilot para layang dan wisatawan dimanjakan dengan pemandangan birunya Samudra Hindia. Para layang di Desa Kutu dikenal sebagai kombinasi yang sempurna antara olahraga ekstrim dan keindahan alam. Dari COVID itu 2 tahun itu kita ambil hampir aktivitas kita sangat minim. Tapi setelah dibuka dengan perlahan-lahan di mulai April awal tahun, mulai ada pergerakan kita, mulai ada kunjungan kita juga, dan di samping itu karena sudah dibuka pintu internasional, jadi orang-orang dari luar negeri itu sudah mulai ada kelihatan, meskipun tidak banyak, tapi sudah mulai ada penampakan orang asing terbang di sini. Ya, dalam sebulan udah berapa Pak wisatawan yang di sini mungkin terbang? Di bulan Juli Agustus ini mungkin ada sudah 50 orang asingnya, seperti itu. Itu kebanyakan dari mana Pak? Dari Australia kebanyakan, ada sih juga dari Eropa tapi tidak terlalu banyak. Banyaknya sih dari Australia. Karena mereka setiap tahun sebelum COVID, mereka setiap tahun Juli Agustus itu pasti datang ke sini untuk melakukan aktivitas olahraga ini. Seperti itu. Apa upaya yang dilakukan Pak agar kembali bangkit nih Pak wisata paragliding di sini? Kita banyak sih hal-hal yang kita sudah lakukan untuk untuk biar orang itu mau datang ke sini, kita dengan melakukan selalu posting lewat media sosial seperti itu. Bali selain lokasi terbang para layang itu ada di pantai ya, mereka di Pantai Pandawa ini di Nusa Dua itu juga bisa menjadikan para layang bertahan di udara selama mungkin. Itu dengan memanfaatkan angin yang ada menghantam ke bukit, dan kebetulan Pantai Pandawa ini memiliki lift band yang lebar ya. Lift band itu artinya area terbang yang cukup luas ya, sehingga
bisa beberapa payung sekaligus. Ya, itu yang menjadi daya tarik. Selain itu juga wisatawan selain terbang solo juga mereka bisa terbang tandem di sini. Mereka bisa terbang bertahan lama sampai dengan 1 jam ya. Itu karena angin yang stabil di Pantai Pandawa. Wisata para layang di Desa Kutuh yang dirintis sejak tahun 1993 lalu bahkan disebut sebagai salah satu lokasi yang terbaik di dunia. Sejumlah kegiatan para layang berskala nasional, regional hingga internasional pernah digelar di tempat ini. Jika Anda sedang berlibur ke Bali, wisata para layang di Desa Kutuh bisa menjadi salah satu agenda kunjungan yang menarik untuk dicoba. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Bali memiliki aneka kuliner tradisional yang menarik untuk dicoba. Salah satunya sate dan pepes yang terbuat dari ikan marlin. Ikan marlin ternyata juga dibuat menjadi tum dan bakso yang lezat dan digemari berbagai kalangan. Bila Anda sedang berada di Bali, Anda dapat mencoba menu ikan marlin yang istimewa tersebut di kawasan Denpasar Selatan. Tempat kuliner ini ramai dikunjungi pembeli mulai pagi hingga siang hari. Olahan ikan marlin ini menggunakan bumbu genap khas Bali yang telah digunakan sejak puluhan tahun lalu. Jualan sate, pepes, nasi, sayur pecing, sayur serombotan, tum. Spesialnya itu ikan, Bu. Ya, semua ikan laut dari marlin. Kalau untuk bumbunya tuh ada ciri khasnya nggak? Bumbunya bikin sendiri, ada ciri khasnya. Kalau boleh tahu kayak gimana tuh, Bu? Bumbu genep kah, bumbu rajang? Ya, bumbu genap. Harganya punya berapaan? Kalau lengkap ini 25.000. Lengkap, udah minum plus minum. Ciri khasnya lebih ke gurihnya itu sama rasa ikannya itu dia di kayak di kuahnya terutama ya rasa kaldu ikannya itu loh, sangat berasa. Kalau untuk balik lagi terutama untuk rasa sih, karena dia rasanya itu sama harganya ya worth it lah untuk harga segitu. Satu porsi paket olahan ikan marlin dijual seharga Rp25.000. Dalam satu paket terdiri dari nasi putih, sate lilit, tum, pepes, bakso, serta pilihan nasi sele atau ketela. Kuliner ini digemari berbagai kalangan karena harganya terjangkau dan cita rasa yang lezat. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Kota Denpasar. Aneka warung kuliner saat ini bermunculan di Kabupaten Jemberana. Salah satunya warung di tengah sawah yang menawarkan menu gurami pesmol khas Bali. Warung sederhana ini berada di wilayah Desa Dangin Tukat Ayer, Kecamatan Jemberana. Menu gurami pesmol ini tergolong unik karena dibuat dari perpaduan bumbu Jawa dan Bali. Ikan yang digunakan harus gurami berkualitas baik dan bumbu rempah-rempah pilihan. Ikan gurami yang telah digoreng, kemudian dimasak lagi dengan aneka bumbu rempah hingga siap dihidangkan. Bumbunya yang saya sukai. Jadi antara perpaduan bumbu Bali dengan bumbu Jawa itu sangat-sangat melekat di lidah. Jadi rasanya pengen datang terus seperti itu. Ayo makan. Kalau masalah harga terjangkau? Sangat-sangat terjangkau. Jadi dari masalah harga,
Kita bawa uang 50.000 aja bisa makan puas seperti ini. Kenapa saya membuat menu dari gurami pesmol? Karena pengunjung yang datang ke warung WTC itu banyakkan dari Jawa, dari Jakarta. Makanya saya berpikir gimana membuat masakan yang berkolaborasi antara bumbu Jawa sama bumbu Bali. Terciptalah gurami pesmol. Untuk proses pembuatannya, untuk guraminya kita goreng dulu. Gorengnya sekitar 10-15 menitan. Dan gorengnya pun tidak boleh kering. Lalu goreng bumbu Balinya, lalu kita masukkan seperti wortel, paprika, bawang pre, tomat. Itu kita masukkan, lalu habis itu kita masukkan ikannya. Tunggu sampai airnya meresap ke dalam ikannya, lalu disajikan. Setiap harinya, warung ini selalu ramai pengunjung yang ingin mencoba menu ini. Satu porsi menu gurami pesmol bumbu Jawa Bali ini dijual seharga Rp36.000. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, saya Sintiari pamit undur diri. Sampai jumpa, matur suksema.